Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menginstal Debian di PC sebagai server. Alat dan bahan yang diperlukan adalah ISO Debian, kemudian PC untuk menginstalnya. Ya, langsung saja kita menuju proses penginstalan. Kita akan menginstal Debian sebagai server. Jadi nantinya ketika Debian sudah terinstall, penampilannya akan hanya teks saja atau hitam putih ya, nanti jadinya nggak ada grafis-grafisnya. Jadi kita menuju install, tekan enter di install, tunggu sebentar. Iya, di sini kita diminta untuk memilih bahasa yang akan kita gunakan. Saya sarankan menggunakan bahasa Inggris saja. Bahasa Indonesia juga ada, tapi pada video kali ini saya akan menggunakan bahasa Inggris. Oke, English. Kemudian pilih lokasi Anda. Kita di Indonesia. Oke. Ya, kita di sini memakai kombinasi bahasanya United States. Konfigurasi keyboardnya menggunakan Inggris Amerika. Tunggu sebentar. Ya, kita diminta untuk mengisi atau memberi nama untuk hostname kita. Jika dari Debiannya hostname orisinilnya adalah Debian, kalau mau kita ganti terserah. Akan saya ganti dengan channel saya, Dimas Edu. Ya, oke, gini. Oke, terserah hostname mau diberi apa, karena hostname adalah nama yang mengidentifikasikan komputer itu di jaringan. Oke, kalau sudah hostname-nya kita continue. Kemudian domain name. Domain name adalah domain yang kita tentukan untuk server yang akan kita buat. Untuk video kali ini saya tidak akan mengisi domain name karena nantinya saya akan ada video untuk membuat DNS server dan juga membuat domain untuk host itu sendiri. Jadi kita kosongin saja atau klik continue. Oke, root password. Di sini kita dimintai untuk memberikan password root. Apa itu root? Kita cari tahu nanti. Oke, kita berikan password terserah sesuai keinginan kita. Kalau sudah, kita continue, kemudian isikan ulang. Ya, di sini kita diminta untuk memberikan nama lengkap dari pengguna baru. Di sini saya akan memberikan pengguna nama saya juga. Oke, kalau sudah kita continue. Nama untuk akun baru cukup nama singkat aja ya, nama depan saya Dimas. Kalau sudah continue lagi, kemudian kita diminta untuk memberikan password baru untuk pengguna baru tadi. Ya, passwordnya kalau bisa beda dengan password root ya. Kalau sama juga nggak apa-apa, tapi untuk memberikan
tingkat keamanan yang lebih baik, kita buat passwordnya berbeda. Oke, tunggu sebentar. Ya, di sini kita diminta untuk memilih zona waktu kita. Oke, karena saya berada di Jawa Tengah, saya memilih yang Western bagian barat, Pulau Jawa. Ya, enter. Tunggu sebentar. Ya, di sini kita diminta untuk memilih metode pemartisian. Apa itu partisi? Anda bisa cari-cari di internet atau di web saya. Ya, karena kita adalah pengguna baru untuk Linux khususnya, maka saya sarankan kita menggunakan metode yang biasa saja, yaitu menggunakan entry disk. Jangan menggunakan yang enkripsi atau yang lainnya dulu, itu bisa kita pelajari lebih lanjut nanti. Oke, kita enter. Kemudian select disk to partition. Kita diminta untuk memilih harddisk mana atau disk mana yang akan kita install partisi. Ya, karena di sini saya hanya terdapat satu harddisk saja, maka kita install di disk yang ada saja. Jika Anda memiliki 2 harddisk atau bahkan 3 disk dalam satu PC, maka disitu akan tampil daftar partisi yang daftar harddisk yang ada di PC Anda. Oke, kita enter di harddisk yang akan kita install. Kemudian skema perpartisian yang akan kita gunakan. Di sini kita dimintai untuk membuat skema atau memilih skema yang akan kita gunakan. Apakah semua direktori menjadi di dalam satu partisi atau masing-masing direktori beda partisi. Karena khususnya saya juga seorang pemula, belum begitu profesional, maka saya sarankan saja kita menggunakan yang semua partisi menjadi semua direktori atau file menjadi satu partisi. Oke, enter. Oke, di sini overview atau peninjauan ulang. Ya, harddisk yang kita gunakan, kemudian partisi-partisinya, kemudian swapnya sudah. Kalau sudah sesuai yang kita inginkan, maka tinggal kita finish saja, klik enter. Jika sudah, ya kita pilih ya saja. Ya, kita tunggu, proses instalasi akan berjalan. Ya, tunggu sebentar. Untuk proses instalasi dari Debian server biasanya memakan waktu antara 25 menit sampai 1,5 jam. Itu tergantung dari paket apa saja yang akan kita install sewaktu instalasi, dan juga kecepatan DVD drive kita dan juga hard drive kita ketika membaca dan menulis data. Oke, kita tunggu saja sebentar. Ya, tunggu saja sebentar, instalasi juga akan segera selesai. Ya, yang pasti ketika kita menginstal
Debian, jangan lupa usahakan media penyimpanan kita cukup besar, karena ketika kita menginstal nantinya juga akan banyak program-program, apalagi karena kita menginginkan Debian ini kita jadikan suatu server, maka kita memang butuh suatu tempat penyimpanan yang besar. Sebenarnya untuk kapasitas minimum yang diminta oleh Debian tidak terlalu banyak, 8 GB juga sudah cukup, tapi itu hanya baru bisa menginstal basicnya saja. Oke, di sini kita akan ditanya apakah kita mau menginstal atau adakah yang DVD lain yang kita miliki. Jika Anda memiliki DVD selain DVD binary 1 ini, maka bisa Anda masukkan seperti DVD binary 2 atau binary 3. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan menambahkan DVD, jadi kita no saja. Menggunakan jaringan cermin karena PC saya kebetulan sedang tidak terhubung dengan jaringan, maka pilih saja tidak. Ya, dia sedang melihat apa saja yang akan diinstal dari DVD yang ada. Tunggu saja sebentar. Ya, di sini kita akan bertemu pertanyaan, apakah kita akan mengikuti popularity contest. Sebenarnya secara teknis nggak pengaruh sih buat kita, mau ikut juga nggak apa-apa atau nggak juga nggak apa-apa. Kalau saya tidak mengikuti, enter, biarkan dia berjalan sebentar, tunggu beberapa saat. Ya, kemudian akan muncul pertanyaan seperti ini. Kita ditanya untuk aplikasi apa saja yang akan kita install. Karena kita akan menginstal Debian sebagai server dan berbasis command line, maka desktop environment-nya kita hilangkan. Cara menghilangkan bintang ini dengan tekan spasi, ya, maka akan hilang. Kemudian print servernya juga kita nonaktifkan, karena notabene nanti ketika kita sudah menginstal, kita juga bisa menginstal print server itu sendiri. Kita hanya cukup menginstal standar system utilities, web server, print server, dan SSH server. Kita nanti saja menginstalnya. Oke, kalau sudah kita tentukan software apa saja akan kita install, cukup kita ke continue, tekan enter. Oke, tunggu sebentar, memasang file ke komputer. Ya, tunggu sebentar. Debian sedang memasang aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan sebagai software dasarnya untuk berdiri nantinya. Untuk pemasangan aplikasi sebenarnya sih terserah kita, mau kita untuk apa server kita itu. Misal Anda menginginkan server Anda menjadi web server, cukup aplikasi yang diinstal ya hanya aplikasi-aplikasi yang mendukung web server saja, seperti Apache misalnya, kemudian MySQL, PHPMyAdmin, atau mungkin Squirrel Mail untuk berkirim mail melalui web Anda, itu juga bisa. Oke, tunggu sebentar. Ya, tinggal tunggu sebentar lagi, proses pemasangan akan segera selesai. Oke, sebagai catatan saja, Debian itu sendiri sebenarnya tidak cuma bisa digunakan sebagai server semata, tetapi Debian juga bisa digunakan sebagai gateway atau router. Jadi fungsi dari Debian ini sendiri cukup banyak.
dan tinggal terserah kita saja mau kita pergunakan sebagai apa. Ya, menginstal grup bootloader. Grup bootloader ini berfungsi agar ketika PC kita booting atau hidup, dia akan mengarah langsung ke sistem operasi yang sudah terinstal ini. Apakah Anda akan memasang boot record? Ya, tentu saja saya pasang. Kita pasang boot recordnya dengan klik enter pada menu yes. Kemudian di mana Anda akan memasang boot record. Grup boot loader ini bisa dipasang di tempat penginstalan Debian itu sendiri, atau seandainya Anda ingin keamanan yang lebih, maka bisa diinstal di perangkat lepas pasang seperti flash drive misalnya atau flash disk. Ya, saya pasang di hard disk tempat menyimpan Debiannya saja. Oke, tunggu sebentar. Ya, setelah penginstalan selesai, kita diminta untuk mereboot PC dan melepaskan media instalasi DVD ataupun flash drive. Itu diminta untuk dilepaskan. Maka kita booting saja dari awal dengan klik continue. Oke, dia hidup lagi dari awal. Kita pilih ke Debiannya. Tunggu sebentar, sedang meload sistem operasi yang ada di hard drive. Ya, tunggu sebentar. Dan voila, Debian sudah terinstall. Tampilannya memang seperti ini, hitam putih, hanya ada teks saja. Jangan kaget, memang seperti ini. Bagi yang sudah sering bertatap muka dengan Debian server mungkin akan tidak kaget, tapi bagi Anda yang belum pernah bertatap muka sebelumnya dengan Debian server, maka mungkin akan bertanya-tanya bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana menggunakannya, apa fungsinya, dan lalu bagaimana lagi. Itu bisa Anda pelajari di channel saya ini. Oke, kita mencoba login. Kita login menggunakan root. Oke, root, enter. Kemudian masukkan password yang sudah kita set tadi. Nah, seperti ini. Ketika kita sudah masuk sebagai root, maka kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan di Debian ini. Oke, proses instalasi sudah selesai. Ya, dan mungkin itu dulu tutorial dari saya. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Jangan lupa untuk tetap subscribe channel saya ini. Dan jika ada saran ataupun kritik yang mau Anda berikan untuk saya, silahkan tuliskan saja di komentar atau bisa kirimkan ke email saya di ahmedrizaldi@gmail.com atau di administrator@dimasedu.tk. Dan jangan lupa untuk terus update berita-berita terbaru soal open source dan yang lain-lain di website saya di http
www.dimasedu.tk. Di situ Anda bisa mendownload keperluan Anda untuk belajar seperti ISO, software-software untuk mendukung pembelajaran Anda seperti software untuk komputer virtual, misal seperti yang saya pakai ini, saya memakai virtual komputer. Kemudian ataupun Anda ingin mendownload buku-buku tutorial, dan saya jamin di situ gratis semua. Jika Anda juga ingin mendonasikan sebagian harta Anda, juga bisa Anda donasikan di situ. Oh ya, selain email juga bisa di Facebook saya tambahkan di http www.facebook.com/dimas.playlove. Oke, atau mungkin juga di handphone saya. Oke, mungkin itu dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.